Oke, nah kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut kepada teknik animasi. Nah, untuk membuat animasi itu menjadi produk yang baik, produk yang smooth ya, yang enak dilihat dan terlihat natural, ini ada teknik animasi gitu. Kita sudah dimudahkan oleh adanya 12 prinsip animasi. Jadi pada tahun 1981, Frank Thomas dan Ollie Johnson, ya, ini merupakan dua dari Disney's Nine Old Men. Jadi uh, animator yang ada di Disney dulu, ya, ini terkenal sekali Frank Thomas dan Ollie Johnson. Ini mereka mendefinisikan prinsip-prinsip bentuk gitu, ya, dalam bentuk sebuah buku. Nama bukunya nanti Anda boleh cari The Illusions of Life Disney Animation. Jadi kalau misalnya Anda nonton nonton animasi, nonton film-film animasi Disney, nah pasti mau nggak mau Anda melihat prinsip animasi ini, 12 prinsip animasi ini, gitu ya. Pada dasarnya adalah di sini mereka mengatakan jika seorang kreator yang menggunakan animasi menginginkan kemampuan untuk membuat animasi mereka terlihat hidup, jadi terlihat natural, maka mereka harus lebih dahulu memahami nuansa kehidupan itu sendiri. Jadi di 12 prinsip animasi ini mereka mencoba mengadaptasikan kehidupan uh, apa namanya kita dan nuansa kehidupan itu sendiri ke dalam bentuk animasi gitu. Nah, di dalam bukunya mereka mendeskripsikan 12 prinsip utama yang menghubungkan animasi dengan hukum fisika. Jadi, animasi ini sebetulnya ada hubungannya dengan hukum fisika gitu. Kalau misalnya kita nanti menggambar pergerakan yang bola jatuh misalkan, pastikan itu sangat terpengaruh dengan gravitasi. Dan gravitasi ini pun itu termasuk hukum fisika gitu, ya. Nah, namun demikian, ketika kita menggunakan prinsip animasi ini, ya, prinsip hukum fisika ini, kita juga bisa menggunakan trik ya yang bertentangan dengan hukum fisika ini. Ya, contohnya misalkan nanti kan kita lihat di video gitu ya. Nah, ini 12 prinsip animasi. Yang pertama adalah squash and stretch, jadi ditekan, squash, dan stretch dimelarkan gitu ya. Kemudian ada anticipation, antisipasi. Jadi ketika misalkan sebuah karakter animasi itu mau bergerak, itu ada antisipasi dulu. Jadi ada apa namanya? Ada pre-moving, ada moving sama post-moving gitu ya, anticipation. Kemudian ada staging. Ya, jadi ketika misalnya ada pergerakan itu nggak apa namanya? Ujuk-ujuk gerak gitu, tapi ada step-stepnya ketika gerak gitu ya. Kemudian straight head action and post to post drawing. Jadi ketika nanti membuat animasi supaya memudahkan kita menggambar animasi, kita bisa menggunakan dua prinsip ini gitu ya. Ya, jadi ada straight ahead action dan post to post drawing. Uh, Kemudian follow through dan overlapping. Jadi ketika ini follow through dan overlapping ini ada kaitannya dengan kelembaman kalau Anda pernah dengar di fisika ya. Jadi kalau kita misalkan benda bergerak, itu kalau ngerem mendadak pasti nggak langsung berhenti kan, gitu ya. Tapi pasti ada gerakan follow through-nya gitu ya. Nah, ini digunakan dalam animasi juga. Kemudian ada slow in dan slow out, ya, ada arcs, ada secondary action, ada timing. Nah, timing ini penting di dalam animasi gitu ya. Kemudian X aggregation. X aggregation itu kayak apa namanya? Melebih-lebihkan. Kemudian solid drawing dan appeal. Ya, ini listnya. Nanti Anda bisa lihat videonya di sini. Ya, cukup lama di sini 24 menit. Jadi saya akan skip. Dan ini menjadi tugas pertama buat Anda gitu ya. Di sini apa namanya? Cukup komprehensif ketika membahas tentang 12 prinsip animasi ini gitu. Anda bisa nanti lihat auto translate menjadi ke bahasa Indonesia. uh, Kemudian nanti Anda bisa tonton videonya ya. Uh, Contohnya ini yang tadi yang pertama. Yang pertama itu adalah squash dan stretch ya. Nah, ini.
Ya. Ya, ini saya skip, nanti Anda bisa tonton videonya, ya, karena ini juga nanti jadi tugas pertama buat Anda. Ya, tugasnya sudah saya upload di LMS juga. Gitu ya. Nah, ini prinsip animasi yang nanti di dalam proses pengembangan animasi akan digunakan ketika nanti di fase produksi dan fase post production. Gitu ya.